Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Soko tahun 2020. Saat ini kita sudah jam 10 pagi, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jam 10 kita akan mulai materi yang pertama. Materi yang pertama yakni konsep belajar dan kurikulum di SMA Negeri 1 Soko. Baik, sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami, baik melalui channel YouTube maupun Microsoft Teams. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung, serta selamat belajar. Kali ini kita belajarnya di asik ya, belajarnya cukup online saja. Kita sambil tiduran di rumah, mungkin bisa ada yang mencari wifi di warung kopi juga ada. Saya ucapkan selamat pagi semuanya, selamat belajar, dan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Soko tahun 2020. Baik, bisa kalian lihat di layar HP maupun di layar laptopnya yang menggunakan laptop. Di sini sudah ada 2 Bapak dan 2 Ibu. Ya, yang pertama ada Bapak kurikulum kita. Kami perkenalkan Bapak Setio Wawan Adiatma SHMI. Beliau ini kurikulum juga sebagai guru bahasa Indonesia. Pak Tio, dipanggil dengan Pak Tio atau Pak Wawan mungkin ya Pak Tio ya. Ya. Yang berikutnya yang mendampingi Pak Tio, ada 3 orang selaku staf kurikulum. Yang pertama saya sampaikan yaitu ada Ibu Lili Indrawati, Sarjana Sosial. Lili, saya halo Bu Lili. Ya, ini Bu Lili. Yang berikutnya ada Ibu Sri Murni SPD. Ini khusus staf bagian kurikulum, yaitu tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Soko yang menangani urusan kurikulum. Dan yang ketiga ada Bapak Budiono, Sarjana Pendidikan. Pak Budi lagi ya, yang tadi kambing tugasnya ada Pak Budi. Beliau juga berurusan dengan kurikulum terkait pembelajaran di SMA Negeri 1. Baik, saya sapa dulu yang sudah bergabung lagi. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube-nya ya, dan yang saat ini menyaksikan langsung di ruangan perpustakaan SMA Negeri 1 Soko. Selamat mengikuti materi secara live ya. Kalian bisa mengikuti di sini tanpa menghabiskan kuota ya. Langsung aja, mungkin kalian sudah penasaran apa yang ingin beliau ini sampaikan. Yang jelas terkait dengan kurikulum di SMA Negeri 1 Soko. Apa saja toh nanti akan dipelajari di SMA Negeri 1 Soko. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa bedanya aplikasi di sekolah tingkat sebelumnya, SMP atau MTS, dan apalagi saat ini kalian masuk sebagai siswa SMA, tapi FPLS-nya tidak langsung datang di SMA Negeri 1 Soko. Pasti terlintas banyak pertanyaan, baik itu gedungnya, bapak ibu gurunya, maupun pembelajarannya. Nanti gimana saya belajarnya? Saya kan belum kenal gurunya, mungkin seperti itu. Ada juga, saya kan nggak tahu pelajarannya. Ini saya butuh pertanyaan, saya tanya sama siapa, mungkin seperti itu. Jangan khawatir, kalian akan dipandu dan diberikan penjelasan yang sangat detail nantinya oleh beliau Bapak Wakakurikulum SMA Negeri 1 Soko beserta stafnya, yakni Bapak Setioan Adiatma SHMD yang sangat multi talent ini. Baik, langsung saja marilah kita dengarkan bersama materi dari beliau, dan tentunya sangat menarik. Kalian akan terugi ketika mengikuti materi ini, dan pasti nanti menjadi bekal selama belajar di semester 1 ini, yakni pada saat pembelajaran online atau daring. Oke, kami sama dulu Pak Setiawan. Yuk, monggo, mari kita dengarkan bersama materi dari beliau. Pada Pak Setiawan Adiatma SHMPT beserta stafnya, kami persilakan. Terima kasih Bu Happy
pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, sebuah rasa syukur yang paling sederhana patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini tepatnya hari Senin tanggal 13 Juli 2020 kita diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai didik dan juga anak-anak yang di rumah maupun yang ada di studio perpustakaan SMA Negeri Soko melaksanakan tugas bagaimana calon peserta didik serta juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko baik kelas 11 maupun kelas 12. Dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan dapat barokah dan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Soko, Dr. Sujito MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru, stakeholder sekolah semuanya, anak-anakku yang berbahagia, siswa calon peserta di SMA Negeri 1 Soko, kemudian juga peserta didik kelas 11 dan kelas 12 di lingkungan SMA Negeri 1 Soko. Tidak lupa juga kami terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Wali siswanya yang pada kesempatan kali ini mungkin ikut juga terlibat atau aktif dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, sekaligus juga informasi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran bagi siswa baru kelas 10 maupun siswa kelas 11 dan kelas 12 di SMA Negeri 1 Soko. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Anak-anak yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Murid, perlu diketahui bersama bahwa masa darurat penyebaran COVID-19 ini mengubah semuanya, termasuk bagian dari proses pembelajaran di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, kami menyampaikan bahwa beberapa perubahan-perubahan harus dipahami bersama, harus dicermati bersama, merupakan kebijakan dari pemerintah yang kita implementasikan di satuan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Soko. Salah satunya adalah target kurikulum dan lain sebagainya. Kalau masa di luar pandemik atau masa normal, target kurikulum sesuai dengan kompetensi dasar yang dimiliki atau terdapat di silabus pembelajaran kita. Tapi pada masa new normal, masa darurat penyebaran COVID-19 ini, target kurikulum bukan satu-satunya target yang harus dipenuhi oleh anak didik kita, putra-putri kita semua, harus dilalui oleh Bapak Ibu guru semua. Tetapi bagaimana membangun kecakapan hidup, keterampilan, karakternya, tidak pernah menyerah, itulah akan menjadi satu bagian penting fokus kebijakan pemerintah untuk menunjukkan bahwa itu bagian dari implementasi mereka belajar yang harus diterapkan atau dilalui kompetensinya oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko, baik calon peserta baru yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Terkait dengan hal itu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana konsep belajarnya, kemudian apa saja yang harus disiapkan, dan map saja yang mungkin akan berbeda bagi siswa kelas 10 yang sebelumnya berada di jenjang SLTP, SMP, FTS, dan lain sebagainya, sekarang berada di jenjang SMA atau SLTA. Ada beberapa mapel yang mungkin harus menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar dan kurikulum di Direktorat SMA. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Murid dimanapun Anda berada yang mengikuti live streaming di YouTube maupun di live MS Team, hari inilah kesempatannya kami menyapa. Oleh karena itu, salam hangat dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Ibu semua, kepada anak didik semua, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga jarak, gunakan masker karena masa depan kita masih panjang untuk mendukung program pemerintah dan lain sebagainya. Baik, kita awali dari muatan kurikulum di SMA Negeri 1 Soko. Mungkin bagi kelas 11 dan kelas 12 yang baru, tidak ada hal yang terlalu baru, tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit
tapi untuk kelas 10 atau peserta didik baru ini merupakan hal yang sangat baru. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan kesempatan pada staf kurikulum atau tim kurikulum SMA Negeri 1 Soko menyampaikan muatan kurikulum. Mapel apa saja yang akan diikuti oleh siswa-siswi semua sesuai dengan jenjang kelasnya. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya beri kesempatan untuk jenjang kelas 10. Karena ini sangat penting, mudah-mudahan bisa dicermati oleh anak-anak semuanya. Kami beri kesempatan tim kurikulum belum menyampaikan jenjang yang kelas 10. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan kurikulum untuk kelas 10 peminatan MIPA dan IPA dan yang pertama untuk peminatan MIPA ini ada 17 pelajaran. Yang pertama pendidikan agama Islam dan dimengerti, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah wajib, yang keenam bahasa Inggris, yang ketujuh seni budaya, yang kedelapan sosokes, yang kesembilan prakarya kewirausahaan, yang ke-10 pendidikan lokal bahasa Jawa, yang ke-11 TK. Dan untuk peminatan MIPA yaitu matematika, biologi, fisika, kimia, dan untuk lintas minatnya ada 2 mapel, yaitu ekonomi dan biologi. Sedangkan untuk peminatan IPS, mata pelajarannya sama, ada 17. Yang pertama pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika wajib, yang kelima sejarah wajib, yang keenam bahasa Inggris, yang ketujuh seni budaya, yang kedelapan berdasarkan, yang ke-9 prakarya dan kewirausahaan, yang ke-10 muatan lokal bahasa Jawa, yang ke-11 TIK, dan peminatannya untuk PS yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan untuk lintas minatnya yaitu bahasa dan bahasa Inggris serta biologi. Itulah struktur kurikulum kelas 10 untuk peminatan MIPA dan IPS. Untuk selanjutnya, untuk kelas 11 akan disampaikan oleh kurikulum yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin menyampaikan struktur kurikulum untuk yang kelas 11. Sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan struktur kurikulumnya yang kelas 11 ini ada sedikit perbedaan pada mapel lintas minat. Lintas minat yang di kelas 10 yang disampaikan oleh ini tadi ada biologi untuk IPS. Namun di kelas 11 ini tidak ada mapel lintas minat biologi. Ya. Ada 3 kelompok mata pelajaran wajib, kemudian ada kelompok peminatan dan kelompok lintas minat. Untuk yang kelompok wajib A, pertama pendidikan agama Islam dan dimengerti, kemudian yang kedua pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Kelompok B, mata pelajaran wajib ada seni budaya, penjas, prakarya, mata lokal bahasa Jawa, dan TIK. Selanjutnya untuk kelompok peminatan untuk program matematika dan ilmu pengetahuan alam ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Selanjutnya untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial ada geografi, sejarah, psikologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir untuk lintas minat yang sudah saya sampaikan di awal ada ekonomi dan bahasa dan bahasa Inggris. Ini sebagai mapel lintas minat. Selanjutnya untuk yang kelas 11 akan disampaikan oleh staf kurikulum yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai struktur kurikulum kelas 12 antara program IPA dan IPS. Di sini ada program wajib, ada kelompok A dan kelompok wajib kelompok B. Dan ada juga kelompok C yaitu peminatan. Yang membedakan antara program IPA dan IPS di sini adalah kelompok C dan lintas minat. Untuk kelompok wajib yang pertama itu ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, sejarah. Yang keenam, bahasa Inggris. Dan untuk kelompok B, yang pertama seni budaya. Yang kedelapan, pendidikan jasmani. Yang ke-9 prakarya dan kewirausahaan. Yang ke-10 muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Yang ke-11 yaitu TIK. Itu antara kelompok wajib A dan B pada S. Kelompok C bagi peminatan ilmu pengetahuan alam. Yang pertama yaitu matematika. Yang kedua biologi. Yang ketiga fisika. Dan yang keempat kimia. Untuk peminatan ilmu sosial, pertama ada geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga sosiologi, dan yang keempat adalah ekonomi. Dan ada juga lintas minat. Itu lintas minat IPA itu ada ekonomi, dan lintas minat PS itu adalah bahasa dan sastra Inggris. Demikian itu yang saya sampaikan mengenai kurikulum kelas 12 IPA dan IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada tim kurikulum. Jadi perlu diketahui anak-anak yang saya banggakan, beliau adalah tim kurikulum yang akan membantu kalian selama 1 tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Soko. Jadi terkait dengan hal tersebut, ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan bisa melalui tim kurikulum ini dan Bapak Guru atau wali kelas kalian masing-masing. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, Bapak Ibu wali murid di rumah maupun di studio dimanapun Anda berada. Jadi, itulah gambaran muatan kurikulum atau mapel-mapel yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Mungkin bagi siswa baru ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan jurusan dan lain sebagainya. Kalau kelas 11 dan kelas 12 mereka sudah melewati masa proses penjurusan atau peminatannya, maka kelas 10 akan ada proses ini sesuai dengan minat kalian masing-masing yang akan disusun, yang akan dikolaborasikan antara tim kurikulum dengan tim bimbingan konseling untuk mengarahkan pada proses pembelajaran kalian secara maksimal sesuai dengan kompetensi atau kemampuan dan keterampilan kalian masing-masing dan juga sesuai dengan minat tujuan masa depan kalian. Oleh karena itu, secara singkat tentang bagaimana proses jurusan yang akan dilakukan di SMA Negeri 1 Soko akan disampaikan oleh tim bimbingan konseling kepada tim bimbingan konseling untuk menyampaikan rekomendasinya secara singkat. Mungkin perkenalan dulu Bu Susi. Oke. Iya, silakan. Langsung ke Bu Susi, langsung enggak apa-apa. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Soko yang tercinta, yang banggakan. Kemudian juga saya ucapkan selamat semuanya telah mengikuti acara pembukaan PNLS dengan seksama khidmat. Saya lihat tadi ya, walaupun masih ada beberapa yang agak terlambat dan terkendala teknis apa. Yang penting pembukaan PNLS berjalan dengan sukses. Oke. Kemudian perkenalan ya. Mungkin ini dari Mbak Happy, langsung memperkenalkan diri ya. Jadi saya
sebagai UBK, bimbingan konseling. Nama saya panggil Ibu Susi. Lengkapnya Ibu Asti. Ya. Sudah jelas sekarang Ibu. Oke, kemudian di sini tadi saya disuruh menjelaskan konsep jurusan yang ada di SMA Soko. Jadi tolong semuanya perhatikan, ya, Bapak Ibu juga yang di rumah, anak-anaknya semuanya juga. Jadi untuk konsep jurusan yang SMA Soko ini nanti ada dua jurusan, IPA dan IPS. IPA-nya 3 kelas, IPS-nya ada 4 kelas. Kemudian konsep jurusannya ini secara singkat akan saya jelaskan. Jadi yang pertama nanti kita menggunakan angkat peminatan. Kenapa nanti peminatan? Kita menggunakan itu nanti berkaitan dengan cita-cita kalian semua. Itu masuk SMA mau ambil jurusan apa? Pengen kedokteran, berarti harus apa? Nah, kan gitu. Jadi nanti bisa nyambung dengan perguruan tinggi. Apa yang melanjutkan? Atau mungkin yang pengen bisnis harus ngambil di jurusan IPS. Kan seperti itu ya. Tapi tidak mutlak, hanya sebagai bahan timbangan. Kemudian itu juga harus dikonsultasikan dengan orang tua. Itu nanti isi angket secara online juga nanti. Jadi sampai kaitan dengan cita-cita, kemudian dikonsultasikan dengan orang tua. Atau mungkin yang dipercaya yang memberikan saran untuk kedepannya. Jadi jangan asal-asalan dalam mengisi angket, harus serius. Oke ya. Kemudian yang kedua, selain dari angket, nanti juga ada soal. Itu untuk apa? Untuk mengetahui akademik kalian semua. Jadi nanti ada soal dari MAPA dan IPS. Ini juga untuk masuk pertimbangan. Nilainya berapa? Misalkan sampai nilai tadi diminat nilai IPA, tapi nilai tesnya masuk IPS. Berarti kan belum tentu bisa masuk IPA. Harus dipertimbangkan matang-matang. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nilai hasil belajar selama di SMP. Itu juga masuk dalam pertimbangan. Nah, sebenarnya masih ada tes IQ. Tapi karena waktunya mendesak, mungkin yang tes IQ nanti di SMA Soko tidak diadakan. Jadi cukup nanti apa tadi? Angket. Ya. Kemudian hasil tes dan dari nilai rapor waktu SMP. Itu ya. Saya kira konsep misalnya di SMA Soko adalah seperti ini. Nanti dalam pelaksanaannya tetap semuanya sudah blank, dan nanti ini juga hasilnya dirapatkan dari tim penjurusan, termasuk dari tim kurikulum. Ya, saya kira cukup sampai di sini saya menjelaskan konsep jurusan yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih tim bimbingan konseling yang menyampaikan informasi dasar tentang bagaimana pelaksanaan penjurusan yang harus dilalui dan diikuti oleh siswa atau peserta didik baru di SMA Negeri 1 Soko. Baik anak-anakku yang saya banggakan, baik kelas 10 peserta didik baru, kelas 11 dan kelas 12. Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana konsep belajarnya di SMA Negeri 1 Soko. Bagaimana proses belajar yang harus kalian lalui, mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi, masa darurat atau masa darurat penyebaran COVID-19 ini mencoba ada hal-hal baru yang telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Soko. Oleh karena itu, konsep pembelajaran yang akan digunakan di SMA Negeri 1 Soko menggunakan konsep blended learning, yaitu kolaborasi antara tatap muka secara langsung dan pembelajaran jarak jauh. Jadi ada kolaborasi termasuk dengan modul berbasis digital, kemudian telekonferensi,
dan ada tatap muka yang sangat terbatas sesuai dengan standar kesehatan COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada tiga hal. Terkait dengan hal itu, maka yang perlu dipahami oleh semua keluarga besar SMA Negeri 1 Toko, termasuk Bapak Ibu wali murid, siswa-siswi semuanya, ada beberapa hal yang harus, salah satunya adalah pembelajaran yang berbasis daring atau dalam jaringan, atau mungkin yang biasa kita kenal pembelajaran online. Jadi sebagian besar pembelajaran kita, 80% akan menggunakan pembelajaran secara daring atau online. Seperti apa Bapak Ibu semua, anak-anakku yang saya banggakan, kalian bisa menggunakan gawai, alat perangkat komunikasi kalian, menggunakan HP, di mana aplikasi yang sudah kita gunakan terintegrasi seperti model kelas virtual. Di sana kalian akan bertemu di dalam kelas atau aplikasi itu yang saat ini kita gunakan menggunakan perangkat pendukung dari Microsoft Office Teams dan Office 365. Jadi kalian tinggal memasukkan akun yang sudah dimiliki semua. Baik kelas 12, kelas 11, kelas 10 sudah memiliki akun MS Teams yang itu akan digunakan selamanya di SMA Negeri 1 Soko selama proses pembelajaran. Ketika masuk di akun itu, kalian akan bertemu dengan kelas virtual atau kelas online. Di dalamnya sudah ada semua Bapak Ibu mau semua. Bagaimana proses belajarnya nanti, Bapak Ibu guru akan mengirim materi di kelas tersebut. Materinya seperti apa? Ada yang berupa digital, ada juga yang berupa video, ada juga yang berupa teks, ada juga yang berupa animasi, ada juga yang berupa audio dan lain sebagainya. Nanti siswa baik kelas 10, 11, dan kelas 12 di kelas virtual atau di kelas maya itu bisa langsung mengakses, bisa langsung membuka sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Bapak semua. Bagaimana proses evaluasinya? Proses evaluasinya yang kita gunakan kolaborasi. Jadi akan banyak menyampaikan sifat yang berbasis proyek di dalamnya merupakan kolaborasi antar mapel. Jadi nanti tugas bisa jadi satu tugas merupakan tugas untuk 1, 2, 3 mapel yang sama. Hal ini diambil untuk mengurangi beban tugas yang dihadapi oleh siswa-siswi semua. Jadi sekali lagi kalian akan bertemu dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Guru, tepatnya berbasis proyek yang di dalamnya terintegrasi dengan beberapa mapel dalam tugas. Jadi tidak perlu kalian bayangkan nanti tiap mapel akan dapat tugas, tidak akan seperti itu. Nanti akan kerjasama. Jadi begitu. Evaluasinya juga akan dilaksanakan di kelas maya atau virtual. Kalian akan mendapatkan ujian kompetensi yang nanti bisa diterima di aplikasi MS Teams kalian semua. Nilainya bagaimana? Nilainya secara otomatis akan terekam di kelas-kelas maya semua. Dan yang perlu kalian cermati adalah rekaman nilai semua atau laporan nilai dari atas semua siswa-siswi kalian semua akan jadi satu. Semua mapel. Semua mapel akan terekam, akan tersimpan dengan rapi dan baik, tidak hilang kena angin, tidak akan rusak kena air dan lain sebagainya, karena itu sudah menjadi portfolio kehidupan kalian di kelas maya SMA Negeri 1 Toko. Semua akan menjadi rekapitulasi. Termasuk tugas proyek kalian, bagaimana proses pengumpulannya, nanti ada ruang, ada tempat untuk mengumpulkan itu semua. Termasuk nilai-nilai evaluasi yang diikuti atau dilaksanakan oleh semua mapel. Jadi inilah yang kita gunakan konsep pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Soko berbasis proyek kolaborasi antar mapel. Tetap tanpa atau memperhatikan agar siswa memiliki waktu yang puas untuk mengeksplorasi tanpa terbebani tugas yang banyak. Baik, Bapak Ibu wali murid, anak-anakku yang saya banggakan kelas 10, 11 dan kelas 12. Terus bagaimana jadwal pembelajarannya? Jadwal pembelajarannya tidak jadwal pembelajaran biasanya. Jadwal pembelajarannya kita sesuaikan dengan jadwal pembelajaran masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi dalam hari akan ada maksimal 3 mapel. Sekali lagi, kalau dalam waktu biasa kalian akan bertemu dengan 8 jam pertemuan,
bahkan sampai 10 jam pertemuan. Tapi pada masa atau di semester ini, masa penyebaran darurat COVID-19 ini, maka waktu pembelajaran selama 1 hari kita maksimalkan 3 mapel. Jadi maksimal hanya 3 mapel. Berarti bisa ada 1 hari yang hanya 2 mapel saja. Jadi hal ini untuk mengurangi beban kalian. Jadi itu yang perlu kalian pahami, anak-anak. Mapelnya bagaimana? Mapelnya 1 jenjang. Misalkan hari Senin mapel bahasa Indonesia untuk kelas 10 semuanya. Jadi kelas 10 semuanya pelajaran bahasa Indonesia. Yang mengajar siapa? Yang mengajar adalah tim MGMPS sekolah. Jadi guru bahasa Indonesia semuanya jadi satu tim akan mengajar kalian pada masa jenjang 1 jenjang paralel semuanya. Jadi perlu dipahami oleh Bapak Ibu di rumah maupun anak-anakku yang saya banggakan. Mudah-mudahan konsep pembelajaran yang ini mampu memaksimalkan eksplorasi keterampilan baik secara kognitif maupun psikomotor kalian tanpa lagi ada alasan waktu yang sangat luas dan sebagainya. Jadi begitu. Baik, hal-hal yang sangat penting yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh anak-anak semua adalah di tahun ajaran yang baru ini, tahun 2020-2021, ada hal yang berbeda di tahun sebelumnya. Jadi di semester ini kalian akan memperoleh kemungkinan besar setidaknya 3 raport atau 2 raport. Kalau biasanya kalian hanya memperoleh 1 raport kognitif dan psikomotor dari mapel yang sudah disampaikan oleh staf kurikulum dan tim kurikulum tadi, ada mapel dan lain sebagainya setiap jenjang pada kelasnya, maka di tahun ajaran yang baru ini kalian akan memperoleh laporan penilaian atau raport 3 raport setidaknya atau 2 raport minimal yang akan kalian peroleh. Raport apa saja? Ini yang saya tekankan bahwa pembelajaran hari model pembelajaran belajar di SMA Negeri 1 Soko, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru bukan satu-satunya konsep pembelajaran kalian. Kalian diharapkan mengeksplorasi keterampilan kalian, mencari lebih dalam lagi belajar kalian. Tidak hanya satu-satunya, boleh di perpustakaan digital sekolah, boleh di internet, dan lebih juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa kecakapan hidup di semester ini akan menjadi target kurikulum, tapi bukan target kurikulum KD, sila dan lain sebagainya yang menjadi hal utama karena masanya memang sudah beda. Seperti apa proses 3 oleh siswa? Jadi anak-anakku sekali lagi mohon, misalkan ada teman-temanku yang belum mengikuti kegiatan ini, nanti bisa membuka kembali rekamannya di link dan disediakan agar bisa memahami proses belajar selama 1 tahun ke depan. Selain mapel yang kalian peroleh, tadi muatan kurikulum, kalian juga akan memilih 1 akun literasi sekolah. 1 akun literasi sekolah ini terintegrasi dengan program perpustakaan sekolah. Termasuk misalkan kalian ingin meminjam buku dan lain sebagainya, tidak perlu hadir ke sekolah karena aplikasi perpustakaan sekolah bisa kalian akses di rumah. Buku-bukunya kalian cari buku apa, tinggal bisa buka di rumah, kemudian nanti pustakawan akan mencoba menerima request atau pesanan buku kalian, nanti bisa janjian diambil kapan waktunya. Jadi perpustakaan SMA Negeri 1 Soko secara langsung atau secara online bisa dilaksanakan atau dibuka di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, perpustakaan SMA Negeri 1 Soko juga menyiapkan konten-konten buku digital. Baik buku e-book, PDF, tentang mapel semuanya, dan juga buku-buku lain, termasuk majalah-majalah dan surat kabar harian. Kalian bisa buka di rumah masing-masing, dan itu kita dilakukan secara online semuanya. Jadi itu semuanya adalah sumber literasi sekolah. Oleh karena itu, maka muncullah konsep aplikasi tentang gerakan literasi sekolah. Jadi akan ada tim gerakan literasi sekolah yang nantinya siswa dalam 1 semester
wajib minimal membaca 6 buku. Berarti satu bulan 1 buku minimal. Jadi siswa wajib dalam 1 semester minimal menyelesaikan atau membaca 6 buku di luar pembelajaran sekolah, baik fiksi maupun non fiksi. Contohnya apa yang non fiksi? Misalkan cara lele, misalkan dan lain sebagainya. Yang fiksi mungkin novel, kumpulan dan lain sebagainya. Jadi selama 6 bulan, jadi 1 bulan siswa wajib melaporkan telah membaca 1 buku. Nanti kalian tinggal masuk pada akun yang sudah kita siapkan, pada aplikasi yang sudah kita siapkan, memasukkan akun kalian, nanti masuk kalian akan diminta untuk menuliskan bukunya yang sudah dibaca. Kemudian nanti ada resume, ringkasan bukunya itu apa. Setidaknya minimal akan ada 3 paragraf yang wajib kalian tuliskan pada ringkasan buku yang sudah kalian baca. Nanti tinggal kirim dan laporan yang sudah kalian buat sudah tersimpan secara otomatis di server perpustakaan sekolah. Dan nanti itu akan masuk pada laporan raport siswa yang akan diberikan di akhir tahun semester atau ajaran yang baru. Jadi sekali lagi mulai saat ini bagaimana membangun gemar membaca itu perlu dikembangkan lagi karena itu bagian dari proses atau konsep belajar kurikulum di SMA Negeri 1 Sokong. Bagaimana siswa yang tidak memenuhi, jadi di akhir semester nanti mungkin ada siswa yang membacanya 6 buku. Pak, apakah boleh lebih dari itu 10 buku? Boleh. Yang tidak boleh dan tidak diperkenankan adalah kurang dari 6 buku selama 1 semester yang belum kalian tuntaskan atau kalian baca. Bagaimana implikasinya atau dampaknya? Dampaknya adalah proses raport reguler atau proses raport yang harus kalian terima santunan titik di akhir kenaikan kelas. Raport literasi merupakan prasyarat kenaikan kelas bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sokong. Artinya apa? Artinya ketika program atau raport literasinya belum terpenuhi, maka proses kenaikan kelasnya kami tunda terlebih dahulu sampai pemenuhan dari tugas literasinya terpenuhi. Jadi ini hal yang baru. Kenapa? Untuk membangun sumber belajar bagi siswa-siswi bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalian mampu harus eksplorasi hal-hal yang lain, salah satunya dengan meningkatkan proses belajar membaca buku. Jadi itu yang kedua. Raport yang ketiga. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa kurikulum 2013 memadukan antara konsep gerakan literasi sekolah yang dimulai pada tahun 2016, kemudian konsep pramuka wajib yang dimulai tahun 2014. Pramuka wajib akan juga menjadi salah satu bagian raport yang harus kita lakukan di SMA Negeri 1 Sokong. Jadi berbeda antara minat ekskul pramuka dengan pramuka wajib. Pramuka wajib adalah kegiatan yang wajib oleh semua peserta didik di SMA Negeri 1 Sokong. Sedangkan ekstrakurikuler pramuka yang dalam hal ini di Dewan Ambalan itu adalah ekstrakurikuler tambahan yang tidak wajib diikuti oleh SMA Negeri 1 Sokong. Jadi yang wajib adalah pendidikan pramuka wajib. Dan pendidikan pramuka wajib ini lebih banyak menekankan kepada sikap, keterampilan karakter siswa, salah satunya mulai dari tidak mudah menyerah, bekerja keras, jujur, dan lain sebagainya. Konsep-konsep ini akan kami siapkan dan terintegrasi dengan rubrik yang harus ditandatangani oleh orang tua, wali murid, Bapak Ibu semua. Jadi di pendidikan pramuka wajib ini, peran orang tua memiliki hal yang sangat vital karena bagaimana laporan pendidikan pramuka wajibnya akan disetujui, akan direkomendasikan, dan akan ditandatangani dalam rubrik oleh orang tua atau Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi, pendidikan pramuka wajib ini akan lebih banyak menekankan pada sikap, pada karakter, agar siswa-siswi semuanya memiliki kompetensi karakter yang luar biasa sesuai dengan kenyataan hidup saya yang datang. Jadi itulah anak-anak yang saya banggakan kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMA Negeri Sokong memberikan terobosan baru, mencoba memberikan pilihan baru
agar kecakapan, keterampilan, kemampuan kognitif yang kalian miliki mampu bersaing di masa global walaupun kita berada di tengah-tengah darurat COVID-19. Jadi sekali lagi ada 3 raport yang akan dimiliki nanti di akhir semester. Raport pendidikan pramuka wajib, raport literasi, dan raport reguler. Dan semuanya semua tersinkron secara digital, secara online, yang tidak bisa hilang kena air, yang tidak bisa hilang atau sobek rusak, misalkan dan sebagainya, atau misalkan ketelisut dan lain sebagainya. Insya Allah datanya semua akan tersimpan secara online dan akan menjadi pertanggungjawaban siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko yang akan direkomendasikan juga kalau dirubrik oleh Bapak Ibu wali murid semuanya. Jadi itulah gambaran konsep kurikulum pembelajaran, bagaimana cara belajarnya di SMA Negeri 1 Soko secara singkat, dan lebih lanjut tim kurikulum akan memberikan panduan teknis cara melakukan sambil mencoba mematangkan konsep-konsep yang sudah kami sampaikan kepada semua peserta didik, kepada semua Bapak Ibu wali murid semua, agar memahami bagaimana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Baik, itulah mungkin gambaran tentang informasi dari tim kurikulum. Kami ucapkan selamat datang dari SMA Negeri 1 Soko dan salam hangat untuk Bapak Ibu wali murid semua. Terima kasih telah mempercayakan, memberikan amanah yang besar kepada kami SMA Negeri 1 Soko untuk bersama-sama mendidik anak bangsa, menjaga kualitas generasi bangsa agar Indonesia tetap bisa jaya di dunia. Demikian yang ingin saya sampaikan dari tim kurikulum. Selanjutnya akan kami sampaikan atau kami kembalikan kepada pembawa acara. Ada hal-hal mungkin yang perlu dipertanyakan dan lain sebagainya. Nanti siswa-siswi Bapak Ibu wali murid bisa menyampaikan pada pendamping khusus atau kepada wali kelas masing-masing. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami akan berikan kesempatan sepenuhnya kepada pembawa acara kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Setiawan MPD beserta tim kurikulum SMA Negeri 1 Soko yang telah menjelaskan secara rinci tentang apa saja pelajaran dan teknis belajarnya selama 1 semester ke depan di SMA Negeri 1 Soko ini tentunya. Baik, Bapak Setiawan, ini mungkin ya dari beberapa peserta mungkin ada pertanyaan. Nah, kita memungkinkan mereka bisa menanyakannya lewat komen di YouTube-nya atau di MS Team ini bisa langsung. Bagi peserta tadi yang ingin menanyakan tentang proses belajar dan kurikulum SMA Negeri 1 Soko, bisa menyampaikan di grup gugus masing-masing kalau mengusulkan, atau misalkan hari ini mau tanya langsung, Bapak Ibu wali murid mungkin ada yang mau menghubungi sekolah, bisa kami. Ada waktu sekitar 10 menit ya. Atau bagi siswa yang sekarang aktif di live MS Team, di pojok kanan anak-anak semua Bapak Ibu wali murid ada Q&A atau TNJ. Ada Q&A atau TNJ. Nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan di sana dengan menuliskan nama. Jadi bisa menuliskan nama, kemudian pertanyaan bisa dituliskan. Jadi sekali lagi di pojok kanan layar kalian, kalau kalian menggunakan HP, ada layar seperti menu chatting, bisa kalian klik, kemudian kalian bisa menuliskan pertanyaan. Atau kalian mau menelpon langsung, silakan. Kami berikan kesempatan, kita masih ada waktu 10 menit untuk hal-hal terkait dengan konsep pembelajaran kurikulum. Atau yang di studio, yang di sini mungkin ada yang bertanya, silakan. Apa yang tidak dipahami? Ini pertanyaannya gini Pak, yang ada di sini khususnya ya, kan mungkin yang lain penugasannya lewat online dan sebagainya. Nah, yang terkendala teknis seperti handphonenya dan sebagainya itu bagaimana? Mungkin solusinya pertanyaannya seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih. Itu mungkin sebenarnya ada di kepala kalian semua ya. Ada di pikiran. Tapi nggak diungkapkan gitu Pak intinya. Ya. Jadi begini. Alat komunikasi merupakan alat yang vital yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran selama 1 semester. Walaupun begitu, sekolah dengan arahan Bapak Kepala Sekolah akan memfasilitasi
sekali lagi akan memfasilitasi bagi siswa-siswi yang tidak memiliki alat komunikasi atau kesulitan di alat komunikasinya. Jadi kami memiliki 3 laboratorium yang di dalamnya ada beberapa perangkat berupa tablet yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi selama pembelajaran berlangsung terkait dengan penggunaan masa daring atau online. Jadi sekali lagi, Bapak Kepala Sekolah telah mengarahkan kepada tim kurikulum dan lingkungan sekolah bagi siswa-siswi yang memiliki kesulitan dalam alat komunikasi, sekolah sanggup atau siap memfasilitasi anak-anak semua. Oleh karena itu bisa hadir ke sekolah karena kita memiliki 3 lab. Itu bagi siswa-siswi yang merasa kesulitan. Tapi harapannya bagi siswa-siswi yang tidak dan lain sebagainya bisa mengikuti pembelajaran tetap di rumah sambil mencoba membangun cakapan hidup di portofolio kehidupan mereka masing-masing. Demikian Bu Happy. Terima kasih Pak Tio. Yang pasti yang saya amati dari grup WA maupun grup Faizala dari anak-anak ini, yang jelas mereka belum memahami dan belum entah sudah dibaca atau belum ya Pak. Jadi setiap ada informasi apapun pasti didahulukannya itu bertanya. Pasti gimana Pak dan sebagainya dan seterusnya, sampai yang di WA atau di Japri itu hampir semua Bapak Ibu pendamping pasti itu. Nah, harapannya dari peserta MPLS atau calon peserta didik baru SMA 1 Soko ini dibudayakan membaca dulu secara lengkap, secara cermat, baru kalau ada kendala mungkin bisa menghubunginya. Kayak gitu ya Pak Tio ya? Ya, betul. Ini sangat terkait dengan materi literasi. Kenapa gerakan literasi sekolah akan menjadi pilihan dan akan terbentuk di tim SMA Negeri 1 Soko? Karena mencoba dari literasi sekolah, insya Allah materinya hari Rabu kalau tidak salah. Ya, jadi ada 6 kemampuan literasi yang harus dimiliki oleh SMA Negeri atau siswa SMA Negeri 1 Soko. Salah satunya adalah kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digitalnya adalah salah satunya adalah kemampuan bagaimana berkomunikasi di media sosial dan lain sebagainya. Dan itu juga akan disampaikan cara berkomunikasi yang baik. Insya Allah materi yang hari kedua yang besok. Yang paling penting anak-anak adalah nanti akan disampaikan panduan secara tertulis, kemudian dengan prosedur kesehatan 19 masing-masing gugus, masing-masing kelas, kami akan berupaya, kami akan berusaha, kami hadirkan ke sekolah sekali dengan prosedur yang sangat ketat untuk mencoba memberikan kesempatan pada siswa menggunakan atau praktik bagaimana menggunakan aplikasi Teams yang ada di SMA Negeri 1 Soko. Karena apa? Karena yang kelas 11 dan kelas 12 sudah terbiasa. Insya Allah sudah mampu coba mengimplementasikan hal itu. Demikian Bu Evi, jadi nanti akan ada tindak lanjut. Baik, terima kasih Pak Tio, cukup. Ya. Kelihatannya tidak ada yang bertanya ini Pak ya? Gitu ya. Mungkin ada di Q&A, mungkin Pak Agus diklik. Ya, dilihat Pak Agus mungkin ada yang bertanya. Ya, diklik itu. Ya, bisa dijelaskan kembali tentang peminjaman buku. Dipublish Pak. Ya. Terima kasih ada pertanyaan dari siswa sepertinya tentang bagaimana tentang proses meminjam buku SMA Negeri 1 Soko. Ya. Nah, nanti kami juga akan memberikan panduan. Jadi perlu diketahui di SMA Negeri 1 Soko ini memiliki pustakawan satu pustakawan yang ya tetap berada di SMA Negeri 1 Soko, juga ada kepala perpustakaan SMA Negeri 1 Soko. Salah satu aplikasi yang dimiliki bernama IniSlide, dan IniSlide ini adalah aplikasi proses pinjam meminjam, proses data buku katalog, proses daftar kehadiran siswa di SMA Negeri 1 Soko. Selama ini IniSlide atau aplikasi perpustakaan itu masih berada di dalam perpustakaan ini. Tapi di semester berikutnya aplikasi itu akan ada di Awan. Jadi akan ada di server Awan yang nanti bisa diakses oleh semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko seperti halnya dia berada di sini. Ketika menulis daftar hadir, dia bisa menggunakan HP-nya masing-masing, bisa menggunakan laptop masing-masing, dan di sini juga ada menu proses request pinjaman buku. Termasuk isi daftar hadir, termasuk cari buku apa saja yang ada di perpustakaan
SMA Negeri 1 Soko. Jadi itulah nanti yang akan peroleh itu dari terobosan e-library perpustakaan digital SMA Negeri 1 Soko demi memenuhi untuk pelayanan kepada siswa-siswi semuanya. Jadi mungkin itu Bu Happy pertanyaannya tadi. Ya, semoga sudah terjawab dengan jelas ya. Saya kira sudah sangat jelas yang disampaikan Pak Tio. Baik Pak, ini waktu kita sudah menuju jam 11.00, itu artinya kita harus undur diri ya Pak Tio ya. Perlu kami sampaikan pula bahwasanya kegiatan MPLS saat ini karena full online, jadi kami mohon untuk peserta MPLS selalu standby dengan HP-nya masing-masing. Bisa tiduran di rumah, bisa sambil makan mungkin nggak masalah, yang penting pada saat absensi foto pakai seragam bersama dengan orang tuanya di rumah. Karena saya lihat dari grup Kaizala banyak sekali pertanyaannya, Pak, Bu, ini orang tua saya nggak ada di rumah, seperti itu. Saya foto sama siapa, foto sendiri boleh, nggak pakai seragam boleh, dan sebagainya. Sudah kita sampaikan di awal bahwasanya absensi kehadiran itu dengan menggunakan seragam sekolah, baik itu SMP maupun MTS-nya asalnya masing-masing, yang berlaku sesuai harinya. Kalau hari ini yang berlaku apa, digunakan ini. Hari Selasa yang apa, bisa digunakan sesuai seragam asal sekolah masing-masing. Kalau misalnya orang tua tidak ada yang di rumah, bisa dengan kerabat yang lain, misalnya kakaknya atau apa yang menunjukkan bahwa itu memang berada di rumahnya masing-masing. Seperti itu, ya Pak Tio ya? Ya. Oke. Para peserta MPLS yang saya hormati, ya, ini pada dasarnya kegiatan MPLS pada hari ini sudah di penghujung acara, itu artinya cukup dan bisa jumpa lagi Selasa 14 Juli 2020 sesuai dengan jadwal kita mulai jam 8 pagi. Nantikan informasi penting yang ada di grup Kaizala masing-masing gugus. Jika ada pertanyaan bisa bertanya dengan sopan, dengan bahasa literasinya yang baik, yang menunjukkan bahwa kalian adalah SMA Negeri 1 Soko yang hebat dan mampu menguasai ilmu yang kita sampaikan. Satu lagi, mungkin dari kalian kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di situ dan nantikan ada pertanyaan lagi. Mau dijawab sekalian hari ini mungkin Pak Tim? Oke, boleh. Oke, silakan. Satu lagi publish mungkin bagus ya. Publish pertanyaannya. Pertanyaannya publish yang dibuka Pak. Iya. Kita baca ya. Yohana Febriana gugus 4. Gugus 5. Oke, terima kasih Yohana mengawali literasi yang baik teman-teman kalian. Walaupun masih klasik dulu dia sudah mampu mengirim pertanyaan di gugus 5. Pendamping gugus 5 siapa? Ya, tepuk tangan untuk Pak Samuda. Oh, Pak Samuda, ini anak buahnya Pak Samuda. Yohana, Febrina, nanti akan dapat door prize karena memberikan pertanyaan. Karena yang tadi yang anonymous itu tidak ada namanya tadi. Ya, awasannya ya Pak ya. Kita akan memberikan door prize khusus, mudah-mudahan akan menjadi kenangan yang tidak dilupakan sebagai calon siswa peserta didik baru di SMA Negeri 1 Soko. Pak, saya mau tanya sistem pembelajaran bagaimana? Apakah nanti dikirim email atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Mbak Yohana dan teman-temannya yang lain, aplikasi MS Team itu atau akun yang sudah diberikan sekolah kepada kalian dengan portal nomor NISN @SMA1 Soko SCHID sudah terintegrasi dengan semua perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah email kalian. Kemudian menyimpan data kalian. Termasuk juga masuk kelas yang berupa MS Team. Jadi proses mengirimnya nanti akan ada di kelas virtual Maya di MS kalian semua. Di sana sudah ada fasilitas bagaimana mengirim tugasnya. Jadi ketika Bapak Ibu guru mengirim tugas atau menyampaikan pembelajaran, di situ sudah ada menunya, ada menu file, ada menu kirim dan sebagainya. Jadi jangan khawatir. Kelas MS Team yang seperti ditanyakan oleh Yohana dan teman-temannya ini mungkin semuanya sudah lengkap fitur atau fasilitas aplikasi MS Team sekolah dengan memanfaatkan akun yang sudah kalian miliki masing-masing. Insya Allah kalian tidak memiliki kesulitan dan saya berikan aplikasi yang sederhananya karena kalian sudah mencoba mencari hal yang sudah disampaikan. Terima kasih Bu Erwin. Ya, terima kasih. Mungkin cukup ya Pak Tio, karena ini waktunya juga sudah hampir jam 11.
Jadi intinya kalian harus standby dengan aplikasi MS Team-nya di HP-nya selama 1 semester ke depan. Ini yang paling utama dan kayaknya akan berlanjut seterusnya ya Pak ya. Ya, karena Mendikbud juga menyampaikan bahwa PJJ ini akan dilaksanakan permanen untuk seterusnya. Ya. Terutama yang saat ini perubahannya kan terbesar, waktu di SMP tatap muka, tiba-tiba masuk SMA belajarnya harus standby dengan HP, kayak gitu intinya. Ya, jadi tolong kalau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang nggak kepake lainnya bisa disingkirkan dulu. Kita utamakan fokus belajarnya menggunakan MS Team. Ada tambahan Bu Evi ya. Silakan. Ini untuk menutup kekhawatiran anak-anak semua. Jangan khawatir anak-anak, Bapak Ibu guru akan menyampaikan pembelajaran juga dalam bentuk video. Dan kita sudah memiliki official resmi SMA Negeri 1 Soko, channelnya di YouTube. Artinya apa? Artinya proses pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru selain di MS Team juga bisa diikuti di rekaman videonya. Kapan saja dan di mana saja. 24 jam. Nanti akan merekam di YouTube official resmi SMA Negeri 1 Soko. Itu Bu Evi. Oke, cukup. Mungkin sudah mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Kalian bisa siapkan untuk hari esok yang lebih bagus lagi. Kalau hari ini masih terkendala dan sebagainya, semoga tidak ada kendala besok dan bisa mengikuti dengan lancar acara dan materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di besok Selasa 14 Juli 2020 dan nantikan informasi penting di grup Kaizala masing-masing gugus. Yang belum berhasil Kaizala mungkin bisa menantikan di grup WA-nya dulu, tidak apa-apa. Grup WA siswa baru SMAN 1 Soko. Nantinya apakah mungkin di situ ada penugasan atau ada informasi apapun, kalian harus standby. Jadi hari esok tidak ada alasan belum tahu informasi. Demikian perjumpaan kita siang hari ini. Saya selaku pandu acara, mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.